Kami ini komunitas mancing itu kok selama ini merasa dianaktirikan ya. Kalau ngerasa sebagai jumlah dari 280 juta rakyat Indonesia, 1% aja hobi mancing itu udah jutaan pemancing Pak, 2,7 juta pemancing. Sementara ada sedikit perasaan kok pemancing ini agak kurang diperhatiin ya, gitu kan. Curhat dikit ya Om Dudit ya, gitu kan ya. Apalagi sesuai dengan temanya bahwa kita bakal membahas tema tentang standarisasi di dunia mancing Indonesia untuk mendukung kepariwisataan di Indonesia. Mungkin bisa dimulai dari Bu Ella nih. Selama ini dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sebenarnya melihat dunia mancing seperti apa sih Bu? Dan sebenarnya apa memang diperlukan standar itu? Bu, bagaimana Bu dengan dunia mancing sekarang ini dari pariwisata ngelihatnya gimana Bu? Sangat ini sekali, saya melihat sangat prospeknya sangat bagus sekali karena tidak hanya membuat orang bahagia, tapi juga membuka lapangan pekerjaan baik bagi pengusaha yang pemiliknya maupun masyarakat di sekitarnya. Oh baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Ini belum nih, baru kita di bawah Departemen Pariwisata, kita ada standarisasi jadi pemandu mancing. Pemandu mancing, macam-macam. Jadi awalnya tuh saya pernah beberapa kali ke luar negeri, saya lihat di TV-TV di luar tuh kenapa ada program mancing, di Indonesia nggak ada program mancing. Nah itu saya ada ngerasa, saya sendiri pembuat film ya. Jadi saya ke Australia, Malaysia, ke Singapura itu ada program mancing pada hari tertentu. Kenapa di Indonesia nggak ada gitu? Jadi akhirnya saya ajukan ke bagian programming untuk program mancing. Ternyata ditolak. Wah, kok ditolak? Karena ini ada ceritanya nih. Dianggap, Kalau saya kenal karena dianggap mancing itu tidak menarik, itu program yang orang malas. Jadi pasti ini pasti program membosankan. Ke stasiun berikutnya saya pindah ke stasiun berikutnya, begitu lagi, ditolak lagi karena ini program membosankan. Akhirnya saya bilang gini, ini lain. Ini mancingnya bukan kita menunggu ikan, tapi kita menjemput bola. Menjemput ikan, Om ya? Menjemput ikan, menjemput bola, menjemput ikan. Jadi kan teknik-teknik tertentu. Nah, bagian programnya bilang, oke, kamu buat 13 episode. Kalau umpamanya nanti ratingnya kecil, di drop ya. Priem, siap. Saya bikin sampai lebih dari 10 tahun dari stop tuh. 10 tahun dari stop. Tepuk tangan dulu semua teman-teman. Ternyata yang awalnya diragukan bikin 30 episode aja, kalau jelek stop, ternyata 10 tahun lebih program ini bertahan ya Bu Ella. Oke, ya. Apa? Oke. Nah itu udah pembukaannya nih. Sekarang mungkin kita bakal spesifik organisasi APRI-nya nih. Mer, katanya saking kerennya ini organisasi sampai punya lagu mars sendiri ya? Iya Kang. Oke deh, kita akan memperkenalkan lagu Mars APRI sekaligus video ringan perjalanan dan visi misi APRI. Monggo silakan Pak, diatur Pak. Kami ini komunitas mancing itu kok selama ini merasa dianaktirikan ya. Kalau ngerasa sebagai jumlah dari 280 juta rakyat Indonesia, 1% aja hobi mancing itu udah jutaan pemancing Pak, 2,7 juta pemancing. Sementara ada sedikit perasaan kok pemancing ini agak kurang diperhatiin ya, gitu kan. Curhat dikit ya Om Dudit ya, gitu kan ya. Apalagi sesuai dengan temanya bahwa kita bakal membahas tema tentang standarisasi di dunia mancing Indonesia untuk mendukung kepariwisataan di Indonesia. Mungkin bisa dimulai dari Bu Ella nih. Selama ini dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sebenarnya melihat dunia mancing seperti apa sih Bu?
Dan apa sebenarnya apa memang diperlukan standar itu? Gitu. Terima kasih gue lah, monggo. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu semua, apa kabar? Kalau di kami di Kementerian Pariwisata itu ada tagline Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia, ya. Alam pesona Indonesia, jawabnya Wonderful Indonesia. Baik, terima kasih para narasumber yang kami hormati. Kami mewakili pimpinan. Pertama tadi di slide kita melihat Ibu Titi ya yang akan diundang, namun beliau ada acara dengan anggota Dewan 20, jadi beliau mewakili kepada saya. Tes, ya. Berbicara mengenai standar kompetensi khususnya bidang pariwisata, tentu saja kita akan berbicara memang tidak terlepas dari regulasi. Jadi pertama kami di Direktorat Standarisasi Kompetensi itu berada di Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Secara tugas dan fungsi kami salah satunya adalah menyusun standar kompetensi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan alhamdulillahnya pada tahun 2022-2023 ini kami ada bantuan dana di mana selama ini kami banyak mendapat surat atau ada event-event yang di mana para asosiasi audiensi kepada kami di kantor untuk meminta dibuat standar atau dilakukan review bagi yang belum. Dan alhamdulillahnya mancing atau kalau kami tepatnya lebih kepada pemandu ya, pemandu wisata mancing, karena kan kami dari sisi Kementerian Pariwisata, jadi kami lebih kepada sumber daya manusianya, dari sisi secara kedeputian kami di Deputi Sumber Daya. Jadi tahun ini kami alhamdulillah baru menyelesaikan, dan ini salah satu tim perumusnya hadir di sini, kita menyusun SKKNI standarisasi bagi pemandu wisata mancing, seperti itu Pak. Jadi kalau dibilang anak tiri enggak juga ya, karena kami dari sisi kementerian menampung aspirasi atau apa ya istilahnya, tidak hanya menampung aspirasi, tapi kami juga melakukan satu gerakan di mana memang semua yang bergerak di bidang pariwisata itu harus ada standarisasinya. Jadi secara regulasi banyak sekali kalau saya menyebutkan di mana bahwa memang kami kementerian harus duduk bersama dengan asosiasi, dengan akademisi, dengan praktisi untuk menyusun standar, termasuk salah satunya adalah standar untuk pemandu wisata mancing. Wisata mancing ya, Indonesia. Itu, Pak. Oke, mungkin teman-teman perlu saya sedikit tambahin ya, bahwa beberapa waktu yang lalu bareng-bareng dengan Kementerian Pariwisata ada penyusunan SKKNI bidang mancing ya Bu ya, khususnya kepemanduan, standarisasi bidang kepemanduan wisata memancing. Ya. Karena ternyata ini juga sebagai informasi, ternyata kata mancing itu tidak dikenal Pak di KBBI itu, di Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mancing itu tidak dikenal. Yang benar itu memancing. Karena ternyata kata mancing itu diambil dari bahasa Jawa. Nah, karena SKKNI ini dokumen negara tentunya harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi tidak ada kata mancing, yang ada kata pemancing. Jadi yang ada itu pemandu memancing Indonesia, bukan pemandu mancing Indonesia. Jadi sedikit informasi aja. Mbak Imer nih, giliran Pak Kudardi kayaknya ditanya si Imer deh. Iya Kang, tapi memperjelas dulu tadi dari Kemenpar ya, dari Kementerian Pariwisata, ketika ada pemandu wisata mancing, berarti ada profesinya dong Kang? Iya bener. Ada profesinya ya? Jadi nanti kedepannya akan diakui ya, profesi pemandu wisata mancing ya Bu ya? Iya, jadi kami melakukan penyusunan standarisasi kompetensi untuk pariwisata ya, kita bicara pariwisata, itu semua jabatan yang ada di dalam KBLI. Jadi otomatis nanti jabatan-jabatan itu akan diakui, dan secara regulasi nanti juga akan ada satu kewajiban bagi pengusaha di bidang pariwisata untuk melakukan uji sertifikasi kompetensi atau mengikuti standar-standar yang ada di Kementerian Pariwisata. Salah satunya adalah standar kompetensi yang kita susun bersama-sama untuk bidang pemandu wisata memancing.
Nah, itu Kang. Mantap. Ini penting nih Kang. Jadi Bukan cuma nanti hobi buat loh. para pemancing yang hilang mancing sebenarnya bisa mulai berpikir untuk menjadikan hobi mancingnya sebagai income atau pemasukan atau profesi ya. Iya, Salah satunya profesi. dengan menjadi pemandu mancing di Indonesia. Indonesia. Dan tentunya biar punya nilai lebih, bisa jualan sampai ke luar negeri dan yang lain, perlu memiliki juga sertifikat ya, sertifikasi sehingga selain juga lebih keren, lebih bertanggung jawab, tentu juga bakal mendapatkan perlindungan juga Bu ya. Betul. Untuk Mer lanjut. Jadi jelas ya, mancing bukan hanya hobi, nanti ke depannya akan ada pemandu wisata mancing, ada profesinya yang diakui ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Pak Gunardi dari Kemenko Maritim. Bagaimana nih Pak dengan wisata mancing Pak? Baik, terima kasih. Mungkin saya juga sama yang wakil mewakili ini, jadi saya juga mewakili pimpinan saya yang belum dapat hadir, masih di luar daerah. Tapi pada intinya tentunya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kemudian juga ini hubungannya apa Kemenko Marves dengan mancing gitu ya, kayaknya agak jauh. Jadi kami saya tempat saya bekerja ini adalah dari Kedeputian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan sebenarnya kedeputian kami juga sangat terus bekerja bersama dengan Bu Ella ini. Jadi tentunya kami selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kemenpar juga gitu. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan Kemenpar terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, terkait dengan kegiatan memancing, memang beberapa waktu lalu kami banyak berhubungan dengan kegiatan, terutama event-event yang terkait dengan mancing. Terakhir kami mengikuti kegiatan di Banggai kalau nggak salah. Di Banggai waktu itu ada event recreational fishing tahun 2018 masalah waktu itu. Kami juga di situ ikut terlibat dalam hal apa? Dalam hal koordinasi. Gitu. Jadi karena Kementerian Koordinasi, misalkan tadi dari Pak Dudit ingin menyelenggarakan kegiatan lampirin itu. Jadi menggiring ikan ke suatu lokasi gitu ya, untuk kita dapat memancing di situ, memancing tadi ikan layaran misalkan. Nah, kami istilahnya mungkin kami bisa kami menunggu Pak, nanti kami menunggu kalau dapat kegiatan itu dapat kami disampaikan kepada kami gitu. Nanti kami akan berusaha untuk mengkoordinasikan Pak. Misalkan dalam kegiatan itu perlu dukungan dari KKP, Kementerian Kelautan, karena Kementerian Kelautan yang mungkin punya aturan terkait dengan ikan ataupun lokasi yang pas gitu, yang nanti kami akan berkoordinasi dengan KKP, kita akan kumpulkan KKP. Tentunya Kemenpar akan ikut serta. Misalkan ke arah sana itu perlu internet, misalkan internet yang cukup cepat. Nanti kami akan undang juga Telkom misalkan seperti itu. Jadi kita kumpulkan semua seluruh stakeholder untuk berjalannya kegiatan tersebut gitu, seperti itu. Jadi tentunya kami dalam hal ini sebenarnya tidak memiliki anggaran yang banyak, Mbak. Jadi tapi kami memiliki kemampuan untuk dapat melakukan koordinasi gitu saja sih, yang dapat menggabungkan. Ini kan masalah koordinasi aja sebenarnya, untuk dapat menyelenggarakan sesuatu yang yang mungkin baik gitu, mungkin perlu koordinasi yang baik. Siap. Tuh Kang, sudah ditagih event nih Kang. Ya, nanti sih kita yang suka mancing bareng-bareng aja datengin ke kantor Kemenko Maritim, tagih janjinya ya. Ya, kita tagih janjinya. Oke. Lanjut ke sebelah kanan lagi nih. Tadi kalau sedikit intermezzo, Om Dudi udah cerita tentang mancing mania ya. Dan akhirnya Om Dudi kan udah jelas nih, Indonesia kayaknya udah diputerin ya Om ya, mancing kemana-mana ya. Nah,
Ini kaitannya dengan standarisasi dan profesi pemandu mancing, Om. Sebenarnya menurut Om Dudit, jadi pemandu wisata mancing di Indonesia itu punya masa depan nggak sih, Om? Berdasarkan pengalaman Om Dudit atau dari kacamata pengalaman Om Dudit selama ini, menjadi pemandu wisata memancing itu apakah bisa jadi bahan hidup gitu? Pertanyaannya bagus sekali. Saya rasa ya gini, saat ini Indonesia itu sudah menjadi destinasi wisata mancing. Banyak pemancing-pemancing itu ngantri 1 tahun untuk bisa mancing. Contohnya di Alor, di Serang. Kita mau mancing besok, itu baru dapat jatahnya tahun depan. Jadi pesen atau booking tahun sekarang mungkin mancingnya tahun depan gitu? Iya. Saking ngantrinya itu? Iya, karena penuh. Mereka kan jadwal mancing di satu tempat itu tidak berarti 1 tahun kan. Tergantung juga dia kena angin barat atau angin timur. Jadi dia masa the best-nya itu cuma 6 bulan. Jadi 6 bulan itu yang orang mereka ngantri. Dimaksimalkan ya? Maksimalkan. Jadi kalau maunya saat ini sudah banyak fishing operator atau pemandu wisata mancing yang sudah mendapatkan sebagai profesi itu sudah mendapatkan income yang bagus. Itu yang dia guide itu juga pemancing-pemancing bukan hanya di dalam negeri tapi kebanyakan juga dari luar negeri. Dari luar ya. Saya rasa ini yang perlu dibuat standarisasi karena biar bagaimanapun ini kita membawa nama Indonesia. Betul sekali. Bagaimana mancing yang berhasil, bertanggung jawab dan aman. Berhasil, bertanggung jawab, dan aman, Aman. ya. Itu tuh 3 kunci kata yang harus kita pegang ya. Berhasil, bertanggung jawab, dan aman. Di sini yang saya katakan bertanggung jawab itu sangat penting ya. Karena pemancing itu adalah interaksi antara pemancing dan alam. Pemancing itu hanya mengambil dari alam, tapi tidak pernah memberi. Jangankan memberi, mengembalikan aja mereka berat. Saya sudah mencoba praktekkan itu catch and release. Kita mengambil, kita kembalikan. Itu aja juga berat, apalagi kita restocking ya, kita memberi ke alam. Dan contohnya ini salah satu moderator kita nih, Kang Hari ini sering nih restocking nih. Nah itu sebenarnya selain kita mengambil, kita juga harus memberi, ya, mengembalikan lah paling nggak ke alam. Tapi intinya tadi itu bahwa standarisasi pemandu wisata mancing perlu untuk dibuat standarisasi. Dan saya terima kasih sebagai pemancing pribadi, terima kasih kepada Kemen Parekraf bahwa kita sudah ada yang menaungi dan tadinya kita seperti yang ibu bilang seperti kakek anak anak tiri itu, sekarang kita sudah bukan anak tiri lagi. Udah jadi anak kandung ya, udah diakui ya Om Dudit ya. Satu lagi Om Dudit, kayaknya ini pertanyaannya penting banget. Jadi profesi menjadi pemandu wisata memancing itu adalah profesi yang sangat menjanjikan ya Om ya? Sangat menjanjikan. Sangat. Nah, jadi buat teman-teman yang hobi mancing dan mungkin memiliki kemampuan lebih, apalagi juga mampu memberikan servis ya, karena pemandu itu pelayanan Bu ya, bukan hanya berhasil mancingnya juga, tapi harus memberikan pelayanan atau servis dengan hospitality, keramahan khas Indonesia, yang sehingga terakhirnya para pemancing yang maupun lokal dari Indonesia ataupun dari luar negeri benar-benar kerasa tuh istilahnya wonderful Indonesia itu benar-benar kerasa Bu Ella ya, jadi seperti itu. Oke, makasih Om Dudit. Nah, ini baru nih kita nih ke target berikutnya nih. Pak Kais Haryanto, mungkin di kalangan pemancing lebih dikenal dengan Daeng Anto. Nah, dengan adanya asosiasi ini kita berharap bahwa ada jembatan antara pemancing yang mungkin tadi di awal bahwa dibilang dianaktirikan. Jadi setelah adanya asosiasi semoga tidak lagi Bu Ella dan mudah-mudahan bisa jadi fasilitas buat teman-teman pemancing dan juga fasilitas buat kementerian yang bisa mensupport kita. Saya rasa itu Kang. Jadi 2 dasar tadi yang kemudian menginspirasi teman-teman perumus ini untuk bisa membuat sesuatu yang bisa berguna di kemudian hari, tidak hanya selesai bikin rumusan tapi juga melanjutkan bagaimana rumusan ini bisa menjadi berkembang dan bisa membantu teman-teman yang ingin menjadi pemandu wisata memancing. Jadi
standar yang kita buat itu kita bisa lihat juga penggunaannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Endingnya begitu sih Kang. Saya rasa itu. Mantap Om Antoni. Tepuk tangan dulu boleh Jadi buat Apri. dan kalau misalnya teman-teman mau lebih tahu lagi tentang Asosiasi Permancingan Republik Indonesia, kita ada booth tuh di atas tuh, kebetulan depan panggung banget ya. Di atas panggung tuh ada booth komunitas Asosiasi Permancingan Indonesia. Jadi teman-teman yang pengen tahu lebih jauh tentang APRI, ditunggu di atas sambil ngopi-ngopi bareng. Memancing itu apa sih? Memancing itu apa? Kalau saya lihat ini memang agak sulit nih terkait dengan memancing ini. Saya cari data itu agak sulit di mana di internet ya. Cari data itu agak sulit, data-data terkait dengan event-event mancing, kemudian data-data terkait dengan asosiasi apa aja gitu kan ya, dan lain-lain. Saya salah satu data yang saya dapat itu adalah data dari industri memancing di Amerika. Mereka itu memiliki pada tahun 2012 mereka itu dapat meraih sekitar 90 triliun dolar dari industri memancing. 90 triliun dolar dari industri berbentuk memancing. devisa itu Pak? Apa gimana Pak? 1,7 triliun Pak. Itu di Indonesia loh Pak, kebetulan saya pelakunya. Itu kita hanya bicara benang pancingnya. UMKM yang terlibat di dunia mancing itu di atas 20.000 UMKM Pak. Itu sebenarnya angka yang harusnya potensi ekonominya saya kira nggak jauh-jauh amat ya. Mungkin karena bedanya yang ini ujungnya dolar, yang ini ujungnya rupiah aja Pak. Seperti itu. Nah, Bu Ella, ini kebetulan waktunya kita udah tinggal sedikit lagi. Setelah mendengarkan pemaparan dari Pak Gunardi tadi yang ternyata angka tensi ekonomi di dunia mancing ini begitu tinggi, kira-kira program apa nih yang bakal disupport oleh Kementerian Pariwisata untuk mencapai tujuan-tujuan yang tadi? Ya, Pak. Terima kasih. Kami dari Kementerian Pariwisata biasanya kami ada di Deputi Event. Biasanya mudah-mudahan Pak Menteri jadi hadir ya, katanya Pak Menteri akan hadir. Mudah-mudahan beliau mensupport seperti yang sudah-sudah biasanya daerah-daerah yang meminta diadakan event, termasuk salah satunya adalah event mancing, bisa saja menjadi agenda kami atau biasanya kami namakan ada agenda event tahunan yang masuk, tapi itu juga harus ada dari destinasi yang meminta. Nah, itu bisa menjadi satu dasar kami menyelenggarakan event next year. Mungkin bisa diadakan satu agenda seperti yang mungkin yang sudah saya baca-baca sebelumnya, di mana ada event-event besar sampai pesertanya itu adalah dari negara-negara asing ikut. Jadi mungkin dari asosiasi bisa mengajukan. PR-nya Anto, Bu. Ya, itu PR-nya jadi Anto. Pak Anto bisa mengajukan kepada Kementerian Pariwisata untuk mengajukan satu event mancing melalui ada apalagi kita punya mancing mania mantap. PR-nya Anto yang dibantu Om Dudit. Bisa dijadikan banyak destinasi pariwisata di Indonesia yang memang kalau saya melihat di data yang saya punya ini saya ambil dari 2021 itu lokasinya sudah menyebar dari Indonesia timur ke barat, itu sudah banyak sekali destinasi wisata yang mungkin salah satunya adalah bisa jadikan jargon untuk destinasi wisata mancing Indonesia seperti itu. Jadi silakan bersurat kepada kami di mana nanti akan diadakan event besar untuk mancing, apalagi di dalamnya kita sudah punya standar untuk pemandu wisatanya. Berarti APRI belum apa-apa udah punya PR nih. Perkenalkan, nama saya Andreas, saya pemula dalam mancing. Saya ingin bertanya, bagaimana seorang awam untuk mendaftar Asosiasi Pemancingan Republik Indonesia? Jawab lagi. Bapak naik ke atas lantai 2, persis di depan mata itu ada booth-nya apa? Di sana nanti bisa registrasi. Boleh Pak? Cukup? Clear? Terima kasih. Event ya, selama ini olahraga ataupun event-event nasional Pak, maupun internasional, itu kayaknya mancing ini kurang terperhatikan atau kurang ya digalakan ya. Lantas selanjutnya kira-kira program pariwisata, Kementerian Pariwisata atau apapun, kira-kira bagaimana progres selanjutnya untuk menggalakkan pariwisata pemancingan ini?
baik nasional maupun internasional. Terima kasih. Bahwa kalau untuk mengajukan event, tadi kalau Bapak mengatakan mancing itu sepi ya Pak, tadi kalau menurut saya sih, karena kebetulan anak saya juga pemancing Pak, jadi sering saya juga ikut keliling-keliling itu kayaknya jarang ada lapak yang kosong Pak, kayaknya banyakan isi ya. Jadi kalau misalnya untuk event silakan melalui asosiasi mengajukan permohonan kepada kami di Kementerian Pariwisata untuk mengadakan satu event. Nanti bekerja sama dengan daerah, Pemda setempat di mana yang akan dilakukan event tersebut. Jadi nanti silakan bersurat, beraudiensi kepada kami. Nanti Pak Menteri akan mendisposisikan kepada direktorat atau deputi mana. Biasanya kalau penyelenggaraan event itu ada di deputi event Pak. Udah. Oke. Selamat Bu ya, terima kasih udah berpartisipasi di talk show ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat pengunjung Indofest tahun 2023 ini, wakili Kementerian Pariwisata, Pak Gunardi yang mewakili Kemenko Maritim, Om Dudin sahabat saya, guru besar saya yang sudah menemani Bapak Ketua Daenganto untuk event ini. Terima kasih Pak. Oke, udah. Oke deh, udah yuk. Oke. Dan semakin kompak karena mereka ini. Jadi mancing itu ternyata sekarang sudah mendatangkan devisa. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Mancing selalu bahagia. Harapannya semoga semakin sukses, terus pemancing lebih diapresiasi. Iya, Soalnya sudah kayaknya kebanyakan ini image-nya cukup agak negatif ya kalau pemancing itu, apalagi buat ibu-ibu yang bapak-bapaknya tuh suka mancing. Jadi saya harap kedepannya hobi memancing ini bisa disalurkan lebih baik lagi, kayak gitu. Lebih bisa diapresiasi. Semoga semakin sukses ya. Anak mudanya juga semakin banyak, Iya, jadi semakin generasinya makin meningkat. Kenalkan Om, nama saya Yakin Ating dari SA2G. Berharap untuk kedepannya dunia mancing Indonesia menjadi sebuah industri yang memajukan setiap kalangan demi majunya mancing Indonesia. Udah itu aja Om. APRI is the best. Halo, nama saya Warjo dari Dedo Fishing Team. Dan saya Sunardi dari Dedo Fishing Team. Semoga dengan adanya Asosiasi Permancing Indonesia ini, dunia mancing tuh jadi lebih maju lagi, berkembang lagi di Indonesia, terus suara-suara pemancing juga didengar oleh pemerintah. Dan lebih banyak lagi event-event mancing, event-event berskala nasional atau internasional aja ya. Iya, bisa diadakan di sini ya. Iya, jadi kita brand-brand pancing juga ikut terangkat oleh event-event mancing yang spektakuler sih. Jadi semoga maju terus APRI, Asosiasi Permancingan Indonesia. Mantul pokoknya. Oke, jadi ini kita sekarang mau tes joran yang baru nih, Tornado Babon ini. Kita mau tes sebenarnya kekuatannya itu sesuai nggak. Kita mau tes nanti berapa derajat? 45. Kita mau tes pakai alat ini 45 derajat. Nah lihat, mulai tekukannya. Lihat. Nih, kekuatan jorannya nih. Ini kita uji rodnya nih ya. Nih, kira-kira. Ini bendingnya. Bendingnya ya. Jadi ini bendingnya itu benar-benar dia nggak ini ya, nggak lari, nggak melintir. Oh, ini ceritanya ikannya ke bawah nih. Coba. Nah, ini kira-kira ikannya lari ke bawah kolong kapal nih. Wow, lihat tuh. Jorannya tuh bener-bener nih, Tornado Babon ini bener-bener dia memenuhi syarat lah untuk kita narik ikan-ikan monster. Wih, udah kejaminan lah, lihat. Oke, Tornado Babon mantap. Jadi mesti cobain.